Canggih banget, spoilernya elektris, jadi gue bisa atur dari head unit deh kebuka atau ketutupnya. Keren banget Sobat Setir. Halo Sobat Setir, balik lagi di setir kanan sama gue Audrey, dan kali ini gue udah ada di booth-nya GWM dan gue di sebelah mobil super cute yaitu Ora 07. Nah, Ora sendiri merupakan sub-brand dari GWM nih Sobat Setir, tapi memang khusus memproduksi mobil-mobil yang lebih manis ya, lebih cute dan lebih gue banget. Makanya gue selalu semangat setiap kali disuruh nge-review Ora 07 atau pokoknya brand Ora, gue seneng banget karena emang gue banget nih Sobat Setir. Oh iya, gue juga udah sempat review Ora 03 nih, si saudaranya di Gias tahun lalu. Jadi kalau mau tonton boleh klik linknya di atas ya. Nah, si Ora 07 ini adalah versi lebih sporty-nya nih Sobat Setir. Kalau Ora 03 kan dia lebih gembul, lebih gemuk, lebih gemoy gitu ya. Kali ini dia lebih sporty-nya, lebih elegannya lagi. Jadi memang lebih pendek dan lebih ceper juga. Gue udah kepo banget keren dan semantep apa sih Ora 07 ini. Kalau gitu tonton terus sampai akhir. Let's go! Sobat Setir, gue akan mulai dari bagian eksterior depannya dulu. Secara overall looks-nya masih seperti ciri khas Ora yang gemoy, lucu banget ya Sobat Setir. Dan ini lampu-lampunya kayak mata-mata. Dan sekarang gue bakal move ke bagian atas nih. Dari bagian atas dapat ADAS ya Sobat Setir, itu adalah ADAS. Dan buat lampunya nih, matanya gemoy banget ya, bulat gitu, dan dia udah super canggih nih Sobat Setir. Jadi untuk headlampnya dia udah menggunakan LED headlamp, LED DRL. Jadi yang melingkar di luarnya ini dia adalah DRL dan bisa jadi sen juga. Dan buat si headlampnya sendiri juga udah canggih nih Sobat Setir. Dia udah ada auto on off-nya, auto high low-nya juga, dan ada follow me home system. Keren banget. Terus untuk covernya juga ada kayak kristal-kristal diamond-nya gitu ya, super luxury banget nih kesannya. Nah, move ke bagian tengah, ini ada kayak hidungnya ya, si emblem Ora ini kayak hidungnya gitu, gemoy banget Sobat Setir. Dan karena lagi-lagi mobil EV, jadi grillnya itu tertutup gitu. Dapat sensor juga nih, 3 di kanan, 3 di kiri, jadi buat sensor depannya ada 6 totalnya. Dapat kamera 360 juga, di sini juga ada aksen-aksen kayak gelombang-gelombang gitu ya, sangat cantik ya Sobat Setir. Duh, sumpah pokoknya aku super jatuh cinta sama si Ora 07 ini. Sekarang let's go, gue lihat ke sampingnya buat tahu ada apa aja. Let's go. Oke Sobat Setir, gue akan mulai dari bagian sampingnya. Ini pertama ada charging port, nanti bakal gue bahas juga. Lanjut ke kaca spion. Kaca spionnya bentuknya juga bulat-bulat gitu ya Sobat Setir, karena memang desainnya itu terinspirasi dari telur nih. Jadi semua varian Ora itu pasti bulat-bulat, lampunya, logonya kayak gitu Sobat Setir. Dapat lampu sen, kamera 360 juga, dan ada blind spotnya juga. Keren banget. Nah, next, handle pintunya adalah model flash, jadi dia pop up gitu ya, seamless. Tapi kalau mau kita buka dia pop up gitu, dan ada keyless entry-nya juga. Keren banget Sobat Setir. Oh ya, ini juga si bagian jendelanya dikelilingi oleh list satin chrome, jadi semakin manis ya. Tapi kacanya frameless loh Sobat Setir. Lihat, mewah dan elegan sekali ya. Keren banget. Lanjut ke bagian bannya nih Sobat Setir. Bannya sendiri dari Michelin dengan size-nya di 235/45R19. Dan yang paling eye-catching menurut gue adalah si velgnya. Ini velgnya unik banget. Gue baru pertama kali lihat ada model velg yang bentuknya kayak gini. Dia kayak masih bulat kayak gitu ya. Dan kalau menurut gue dia agak kayak permukaannya bulan. Lucu banget Sobat Setir. Dan ada emblem si Oranya. Oke. Untuk dimensinya sendiri, untuk panjangnya di 4.871 mm, untuk lebarnya di 1.862 mm, untuk tingginya di 1.500 mm. Nah, untuk wheelbase-nya di 2.870 mm, dan untuk ground clearance-nya di 125 mm. Masuk ke bagian belakang nih Sobat Setir, yang pertama kali gue notice adalah looks-nya yang super clean ya. Jadi dia minimalis tapi tetap look sporty juga. Nah, dan yang uniknya nih Sobat Setir, dapat electric spoiler. Jadi spoiler ini tuh dia bisa kebuka ketutup gitu Sobat Setir. Keren banget ya si spoilernya. Terus turun lagi dapat emblem Ora. Di sini juga ada emblem GWM dan emblem 07. Keren banget. Nah, untuk bagian lampunya sendiri, ini juga menurut gue unik. Bentuknya beneran kayak telur ya Sobat Setir. Kali ini lonjok dan sedikit lancip juga, jadi menambah kesan sporty dan canggih juga karena sudah LED nih Sobat Setir. Nah, dia juga dikelilingin oleh lift room. Keren banget. Dan dapat 6 sensor parkir nih Sobat Setir, 3 di kanan, 3 di kiri. Dan juga dapat kamera 360-nya Sobat Setir. Di sini juga ada lampu remnya.
Oke, sekarang intip bagasinya, let's go. Pembukaannya juga udah elektris nih sobat setir. Pada menurut gue buat mobil dengan ukuran segini, dimensi segini nih oke banget nih sobat setir, karena bagasinya dalam banget, surprisingly ini gue sampai nggak nyampe nih towel ke dalam sana. Dan juga di sini bagian bawahnya ada toolkit, keren banget. Oke, gue sekarang udah nggak sabar buat tahu motor listriknya, jadi langsung aja kita intip. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Nah, sobat setir, untuk motor listriknya sendiri menghasilkan tenaga di 408 PS dengan torsinya di 680 Nm, akselerasi 0 ke 100-nya cukup 4,3 detik aja loh. Nah, untuk range-nya sendiri adalah 550 km, jadi kayak dari Jakarta ke Kudus nggak perlu ngecas, sobat setir, aman banget. Dan kapasitas baterainya ada di 83,499 kWh. Ini juga udah support V2L dengan maksimum outputnya adalah 3300 watt. Nah, untuk pengecasan ya menggunakan DC charging, dia udah support AC dan DC ya. Nah, untuk DC chargingnya sendiri dari 30 ke 80%-nya cukup 30 menit aja. Keren banget. Sekarang kita intip interiornya, let's go. Nah, gue udah ada di dalam row 1 dari si Aura O7 ini sobat setir, dan ini sangat mewah banget ya. Oke, gue bakal bahas satu-satu karena seperti akan panjang nih pembahasannya. Gue akan bahas mulai dari posisi duduk as a driver dulu ya. Nah, sebagai pengemudi ini duduknya pol banget sobat setir, enak banget karena dia juga ada lumbar support dan dia bahannya itu dari synthetic leather. Terus dia juga udah ventilated seat nih sobat setir, dan begitu gue masuk dia ada welcoming seatnya, jadi gue langsung disambut, dia langsung menyesuaikan dengan posisi duduk gue karena ada memory seatnya juga. Pol banget, memory seatnya juga bisa diatur dari si head unitnya, keren banget sobat setir. Pengaturan maju mundurnya pun udah elektris nih, kayak gini, udah gampang banget. Buat si setirnya dia juga udah adjustable ya sobat setir, bisa tilt teleskopik, bentuknya pure bullet gini ya. Terus udah lengkap juga pengaturannya, bisa angkat telepon dari setir, ada audio steering switch-nya juga. Dan di sini ada sport mode, jadi kalau misalkan kita lagi nyetir mau tiba-tiba sport mode nih, tinggal klik di sebelah sini. Keren banget sobat setir. Nah, untuk tuas transmisinya sendiri dia ada di tuas bagian kanan nih. Jadi tinggal kita putar-putar, kalau mau parkir tinggal kita pencet gitu. Yang sebelah kirinya dia untuk tuas sen juga gitu sobat setir. Kemudian ada headlamp leveling juga nih, tombol headlamp leveling, terus juga untuk lampu ya. Dan untuk buka bagasi nih di sebelah dashboard kanannya gitu. Dan di depan gue ini udah ada instrumen cluster, bentuknya lucu sobat setir, masih bulut-bulut gitu ya, ada 3 dan informasinya lengkap banget. Di sini ada informasi kecepatan mengemudi gue, terus juga driving mode yang lagi gue pakai, sisa range, sisa baterai, terus juga lampu dan pokoknya semua informasinya lengkap banget di sini sobat setir. Nah, untuk head unitnya sendiri nih sobat setir, ini merupakan pusat pengaturan dari mobil ini dan ukurannya sendiri ada di 12,3 inci. Udah lengkap banget. Gue bisa ngelihat banyak banget informasi nih di sini. Mulai dari ini adalah memory seat ya sobat setir. Jadi gue bisa ngatur nih kira-kira posisi duduk gue mau segimana. Nah, ada masa seatnya juga nih sobat setir. Gue aktifin dulu. Sini. Enak banget. Dan bisa ngaktifin HUD-nya juga atau head up display gitu sobat setir. Nah, di sini bisa diatur-atur nih brightness-nya atau apa aja nih yang mau ada di head up display-nya juga bisa diatur-atur, keren banget. Kemudian ini untuk wireless charging-nya nih sobat setir, bisa dinyalain atau dimatiin, dan ini unik banget karena dia bentuknya vertikal gini, jadi gue masukin si handphonenya nanti dia langsung ke charge gitu. Terus ini adalah bagian pengaturan untuk pintunya nih sobat setir, jadi ini bisa lock unlock, bisa diatur juga dari head unit, canggih banget ya. Nah, kalau yang ini untuk spion nih sobat setir, jadi
Gue bisa ngatur spionnya mau dilipat atau enggak. Nah, kalau yang ini adalah pengaturan untuk wiper, jadi bisa disesuaikan juga nih sobat setir. Nah, kalau yang ini adalah pengaturan untuk kaca nih sobat setir. Ini keren banget. Jadi kalau kita menyentuh kecepatan tertentu nih, kayak misalnya 60 km per jam gitu ya, dia bakalan otomatis nutup si kacanya gitu. Atau bisa kita nonaktifin juga bisa nih sobat setir. Next adalah pengaturan untuk lampu. Ini bisa di off, di auto, atau kita nyalain juga bisa. Nah, kalau yang ini adalah pengaturan untuk lampu. Jadi ini keren banget nih sobat setir. Kalau kita lagi dalam posisi parkir atau misalkan lagi dalam posisi berhenti gitu ya, terus kita aktifin misalnya ini 2 menit, nanti dia akan meredup sendiri dalam waktu 2 menit atau kayak mati sendiri lampunya gitu sobat setir. Jadi lebih hemat energi gitu. Nah, ini adalah pengaturan untuk ambient light, bisa diatur juga brightness-nya, warnanya, bisa gradasi, keren banget ya. Nah, nextnya ini adalah pengaturan untuk mode berkendara. Jadi ini ada misalnya mode berkendaranya mau pakai well-being atau sport plus, itu bisa diatur nih sobat setir. Dan ini yang keren lagi, ini adalah untuk spoiler yang elektris tadi. Jadi bisa gue buka atau gue tutup dari si hand unit ini, keren banget. Nah, nextnya ini adalah pengaturan untuk membantu parkir. Ini juga ada kamera 360-nya yang udah sangat real banget ya bentuknya, keren banget sobat setir. Bisa diatur juga nih si titik-titiknya. Nah, gue mau lihat yang bagian mana ya. Tuh bagian bawahnya juga bisa. Keren banget ya sobat setir. Jadi udah super lengkap nih si head unitnya. Nah, gue juga bisa lihat informasi tentang baterainya nih, misalnya sisa baterainya, sisa range-nya di sini. Udah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Terus ada voice command-nya juga nih sobat setir. Jadi sangat membantu juga ya. Dan bisa tahu juga nih sobat setir, navigasi atau maps-nya. Jadi udah tersedia maps dari si head unitnya sendiri. Dan next-nya adalah pengaturan AC. Ini pengaturan AC-nya juga canggih banget nih sobat setir. Ini lagi dalam posisi mati ya. Kalau gue nyalain, nah ini bisa gue gede kecilin nih si fan-nya. Terus arah semburnya, nah tinggal kayak gini aja nih sobat setir, di swipe dia bakal menyesuaikan arah semburnya. Kemudian dia juga ada dual zone, misalnya kita mau dinginin atau mau angetin juga bisa banget sobat setir, keren. Ini juga ada nih pengaturan si arah semburnya, kalau nggak mau swipe ya bisa juga diatur dari tombol-tombol itu. Nah, nextnya ini adalah untuk pengaturan konektivitasnya nih sobat setir. Kayak misalnya ini bisa connect ke Bluetooth, atau ini misalnya ke Wi-Fi-nya, atau ini juga untuk soundnya nih sobat setir. Dan untuk soundnya sendiri dia udah menggunakan premium sound by Infinity. Ada 11 speaker juga di mobil ini, lengkap banget ya sobat setir. Bisa diatur juga nih dari sini, kayak misalnya surroundnya mau di sebelah mana nih, mau di driver aja misalnya, itu bisa banget. Nextnya ini kayak pengaturan untuk kecerahan si head unitnya, kayak gitu sobat setir. Oh ya sobat setir, RO7 juga udah dilengkapi dengan ADAS yang super lengkap, seperti 360 surrounding camera, ADAS intelligent forward facing camera, integration intelligent parking, auto reversing assistance, adaptive cruise control with intelligent cornering, unrivaled innovation for ultimate safety. Lanjut lagi turun, ini ada shortcut buat matiin suara, buat nge-mute gitu ya sobat setir. Terus ada shortcut hazard juga, AC juga ada, pokoknya lengkap banget. Di bagian sini juga nih buat on off juga ada nih, on off AC. Buat ini pokoknya bulat-bulat ini semuanya untuk AC, kecuali yang paling bawah nih sobat setir, dia untuk mode berkendara. Nah, mode berkendaranya sendiri ada banyak, ada eco, ada well-being, ada normal, ada sport, sport plus, dan individual. Ada 6, jadi mantep banget emang mobil yang satu ini. Dan untuk urusan kepraktisan gak usah diragukan sobat setir, karena storage-nya sangat banyak. Di sebelah sini ada untuk cup holder nih storage-nya. Ini kalau kita tekan ada storage lagi nih sobat setir di konsol tengahnya. Dan dia kan floating ya sobat setir. Di bagian bawahnya ini bisa storage lagi nih. Ini buat tas ciwi-ciwi yang small, gue rasa masih cukup nih. Terus ada juga charging portnya, ini USB ya, USB yang type A. Terus ada colokan juga nih sobat setir. Jadi udah super lengkap. Dan masih ada console box juga nih di bagian row 1 depan penumpang gitu. Secara overall gue suka banget sih sama looks-nya. Dashboard-nya juga sangat luxury dan mewah. Oh ya sobat setir, di sun visor-nya juga nih dia udah dilengkapi dengan lampu. Jadi ini pasti untuk setir kanan ladies pasti suka banget. Nih, dua-duanya udah dilengkapi dengan lampu nih sobat setir, mantep banget. Terus ada lampu juga nih, di atasnya ada lampu, dan spionnya juga udah
auto dimming. Jadi nggak akan khawatir kalau tiba-tiba ada yang ngedim dari belakang atau ada cahaya-cahaya silau dari belakang. Pasti aman. Dan dilengkapi dengan panoramic roof juga. Jadi ini bikin kesannya juga makin mewah, makin spacious juga ya kabinnya. Pol banget sih Sobat Setir. Sekarang gue udah gak sabar buat lihat row 2-nya. Let's go! Nah, ini di row 2-nya nih Sobat Setir. Menurut gue row 2-nya juga masih nyaman ya Sobat Setir. Dan posisi depan tuh udah gue atur dengan posisi berkendara gue nih. Jaraknya juga masih oke banget. Ini masih lebih dari 10 ruas jari ya. Ke atasnya juga meskipun melandai, masih lebih dari 5 ruas jari juga dengan tinggi gue di 167 cm nih Sobat Setir. Dan buat di row 2-nya udah lengkap banget juga nih. Gue di sini dapat tweeter, ada speaker juga nih, masih by Infinity ya. Dapat pocket juga nih, terus juga ada AC nih, kisi AC-nya lucu banget ya. Terus dapat juga colokannya, ada yang Type A, ada yang Type C, dan ada storage juga nih, storage kecil. Bisa buat naruh receh-receh gitu Sobat Setir. Nah, untuk urusan keamanannya juga top nih Sobat Setir, udah dapat seat belt, ada 3 seat belt dan 3 titik juga. Di sini juga ada armrest ya, armrest dengan cup holder, dan untuk headrest ya udah adjustable juga nih Sobat Setir, tiga-tiganya. Mantep banget, dan udah support ISOFIX juga. Sangat lengkap dan sangat pol, masih dengan panoramic roof juga, dan ada lampu di sebelah sini ya. Mantep banget. Oke, sekarang kita balik lagi ke depan, let's go. Oke Sobat Setir, nggak kerasa udah selesai nih mengulas si Aura O7 yang super gemoy ini. Ya ampun, oke Sobat Setir, menurut gue sendiri mobil ini cocok banget buat setir kanan ladies nih yang seneng sama mobil-mobil gemoy tapi lagi pengen nyetir mobil yang kenceng juga nih performanya. Oke banget. Gue juga suka banget, teman banget sama di mobil ya. Dan untuk harganya, kalau di bat itu adalah 1.499.000 bat. Dan kalau dikonversiin ke rupiah, kurang lebih adalah 653 jutaan. Tapi ini masih harga di Thailand. Jadi, pantengin terus ya Sobat Setir. Siapa tahu dia segera masuk Indonesia dan pasti setir kanan akan nge-review lagi dan update harganya. Untuk pilihan warnanya juga ada beberapa nih Sobat Setir. Favorit gue adalah ini, yang ungu. Tapi ada pilihan yang lebih netral juga, seperti warna abu dan warna putihnya. Oke, segitu aja Sobat Setir. Thank you banget udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Follow TikTok dan Instagram kami juga di @setirkanan_official. Gue Audrey, pamit undur diri. Salam setir kanan. Bye-bye. Urusan keamanannya juga bocor, nggak apa-apa. Pop up kayak gini ya, pop up. Kalau dibuka, iya. Gue ngapain sih? Gue tuh mau nunjukin ini frameless.